Assalamualaikum sahabat, selamat datang kembali di channel Menggapai Ridhonya. Semoga sahabat mendapat berkah dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, untuk mendukung channel ini dalam kebaikan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta kamu tidak ketinggalan dari video channel ini. Terima kasih ya. Kali ini kita akan membahas kisah dari seorang yang cukup terkenal, orang yang cerdik, kocak, dan kreatif dalam menjawab segala persoalan. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Yuk kita ikuti kisahnya. Jangan di skip ya sahabat, agar tidak ketinggalan ceritanya. Nama Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, atau yang lebih populer bernama Abu Nawas, adalah penyair Arab yang paling terkenal dari era Abbasiyah. Sosoknya hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagai seorang penyair, karya tulisannya menceritakan tata krama kelas atas pada zamannya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang kocak, cerdik, dan kreatif dalam menjawab segala persoalan. Kejenakaan Abu Nawas menjadi karakter terkenalnya, terutama saat mengingat trik-triknya, pikiran sehatnya, olok-oloknya, aneka kebijaksanaan dan kejujurannya. Jadi telah bertahun-tahun Raja Harun al-Rasyid ini ingin sekali mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Tetapi raja beserta para menteri sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Pada suatu sore yang cerah, ketika raja beserta para menterinya berendam di kolam, beliau berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu, wahai paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata raja memberi pengarahan. Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu yang telah direncanakan. Raja dan para menteri sudah datang lebih dahulu, membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya, 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas ketika Abu Nawas datang. Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas, kira-kira permainan apa yang akan dihadapi. Mungkin permainan kali ini lebih berat karena raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan." "Permainan apakah itu, paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas, belum mengerti. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagian manusia kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," kata raja sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti yang mulia,"
kata Abu Nawas agak ketakutan. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan raja dengan mudah melihat wajah Abu Nawas murung. Wajah raja semakin berseri-seri. Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing. Perintah raja. Raja dan para menterinya mulai menyelam. Kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Ungkapnya, Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing satu butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai tersesak-sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan kemudian naik ke atas. Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok keras sekali, sehingga raja dan para menterinya merasa heran. Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti dan para menteri, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Kalau begitu engkau harus dihukum, kata raja dengan bangganya. Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas memohon. Apalagi hai Abu Nawas? Raja itu tidak sabar lagi. Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu tidak mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Kukuruyuk, kata Abu Nawas dengan membusungkan dadanya. Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Raja Harun al-Rasyid dan para menterinya segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik dan ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Cerita ini menggambarkan bahwa Abu Nawas dikenal sebagai orang yang lucu, cerdik, dan kreatif dalam menjawab segala persoalan. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video channel ini selanjutnya. Sekali lagi mengingat jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.